Jika belum menonton, subscribe dulu channel YouTube ini. Terima kasih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian baru aja ngeklik video ini, thank you banget. Dan di channel YouTube ini tuh aku ngebahas tentang seputar program kehamilan buat kalian yang sama-sama berjuang sama aku untuk mendapatkan garis 2. Di sini aku ngasih informasi, tips yang aku dapat, terus aku sharing ke kalian supaya kita sama-sama untuk berikhtiar. Nah guys, pastinya kalian pernah dengarkan kayu manis itu bagus banget manfaatnya untuk para pejuang garis 2. Dan karena aku penasaran, aku baca-baca dong, dan akhirnya menurut aku wajib banget untuk sharing informasi ini ke kalian supaya kalian juga bisa cobain. Bahannya itu gampang banget kita cari, jadi mudah banget untuk kita aplikasiin di rumah. So, kali ini aku bakal kasih tahu kalian apa aja manfaatnya, kemudian gimana sih cara pengolahannya atau cara bikinnya untuk kita konsumsi. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu manfaat dari kayu manis itu, bagus banget untuk dikonsumsi para pejuang garis 2, suami maupun istri. Dan udah ada penelitiannya juga yang menyatakan bahwa kayu manis ini aman dan bagus banget untuk para pejuang garis 2 atau kalian para pejuang PCOS. Dan ini tuh direkomendasikan banget untuk obat-obat herbal seperti ini yang bisa kita konsumsi, apalagi mudah didapat. Oke, nah kali ini aku bakal bacain dulu nih kayu manis itu apa sih gitu kan. Nah, kayu manis itu biasa kita kenal dengan rempah-rempah dapur untuk masak-masak daging ataupun untuk menambah aroma masakan tersebut menjadi lebih sedap gitu kan. Nah, kalau kayu manis itu disebut juga dengan cinnamomum peru, memiliki aroma wangi yang khas dengan rasa manis dan pedas. Nah, selain itu untuk bumbu herbal ini juga banyak dijadikan sirup atau minuman kesehatan. Aku nggak sengaja baca salah satu artikel yang menyatakan bahwa kayu manis itu bagus untuk dikonsumsi, dan akhirnya aku coba searching gitu kan. Ternyata emang bener, dan ada beberapa dari testimoni dari teman-teman itu ada yang emang menyatakan bahwa PCOS-nya tuh sembuh. Nah, ternyata nih teman-teman, kenapa kayu manis itu bisa dibikin menjadi minuman herbal yang direkomendasiin untuk diminum, karena di dalamnya itu mengandung senyawa yang sangat bagus banget untuk tubuh yang bisa kita konsumsi dan meningkatkan kesehatan maupun kesuburan kita kayak gitu. Nah, di dalam kayu manis ini aku sambil baca ya, karena ini terlalu panjang dan bahasanya juga terlalu ilmiah banget. Nah, ternyata di dalamnya itu ada kandungan kalsium oksalat, tanin, ada sinamaldehid, safrol, damar, minyak asiri eugenol, dan zat-zat penyamak. Nah, ternyata di dalamnya juga mengandung senyawa seperti kumarin, zelanol, benzoat, benzil, dan felandren. Nah, itu kandungannya. Nah, selain itu kenapa sih gitu kan sampai disarankan dikonsumsi? Karena di dalamnya itu mempunyai efek farmakologis. Seperti kita ketahui, efek farmakologis itu adalah efek obat-obatan yang bagus yang bereaksi di dalam tubuh kita gitu kan, untuk membantu meningkatkan kesehatan ataupun kesuburan. Nah, selain untuk meningkatkan kesuburan, ternyata kayu manis ini juga bisa membantu untuk peluruh kentut. Kalau bagi kalian yang masuk angin, mengkonsumsi kayu manis ini bisa membantu untuk mengeluarkan angin di dalam perut atau gas di dalam perut. Kemudian bagus juga untuk kalian para penderita rematik. Jadi kalau misalnya kalian amalin, insya Allah rematiknya bisa berkurang. Nah, jadi nggak heran kalau misalnya kayu manis itu bisa dijadikan sebagai pengobatan tradisional, karena itu tadi, karena manfaatnya, terus ada efek farmakologinya juga, bisa mengurangi nyeri. Nah, yang paling penting tentunya bisa meningkatkan kesuburan pria maupun wanita. Tuh teman-teman, padahal ini tuh bahan yang gampang banget kita temuin, apalagi di rempah-rempah dapur gitu kan, mudah banget untuk kita coba untuk berikhtiar. Nah, sekarang kita bakal ngebahas apa sih manfaatnya gitu kan, apa sih yang bisa mendukung bahwa kayu manis ini bisa membantu untuk meningkatkan kesuburan kita suami istri. Nah, sekarang kita bakal bahas itu. Oke, yang pertama adalah manfaat kayu manis untuk kesuburan perempuan. Nah guys, ini tuh diambil dari natural
Fertility Info yang dimana dijelaskan bahwa kayu manis ini sudah 10 tahun digunakan untuk mengurangi sistem kekebalan insulin orang-orang yang menderita PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome atau disebut juga dengan PCOS ya. Nah, ini tuh sebagai kondisi di mana terganggunya fungsi ovarium sehingga terjadinya ketidakseimbangan hormonal. Nah, kalau misalnya orang penderita PCOS itu biasanya insulinnya tuh resisten gitu loh. Sebenarnya insulinnya tuh tinggi cuman tidak terdeteksi. Makanya kadang dokter itu menyarankan kita untuk mengkonsumsi obat gula kalau misalnya kita itu emang sudah terdiagnosa PCOS gitu. Misalnya kayak minum metformin, tapi harus sesuai dengan anjuran dokter ya. Jangan dicoba sesuai keinginan kalian. Kalian tetap harus pantauan dokter. Kalau misalnya kalian emang haidnya tidak teratur, mensnya tidak teratur, suburnya itu tidak bisa kita tentukan gitu kan. Nah, jadi tetap harus diperiksakan ke dokter apakah benar-benar emang menderita PCOS atau tidak kayak gitu. Di beberapa penelitian itu membuktikan bahwa di dalam kayu manis itu mengandung enzim fosfatidilinositol 3 kinase dalam kayu manis yang dikonsumsi selama 8 minggu. Menurut hasil penelitian mampu menurunkan kekebalan insulin terhadap perempuan dengan penderita PCOS. Kalian yang emang benar-benar terdiagnosa PCOS ini tuh bisa kalian coba supaya siklusnya menjadi lebih lancar gitu ya. Nah, kalau misalnya orang yang menderita PCOS udah jelas banget bisa saja siklus menstruasinya itu tidak teratur atau bahkan tidak pernah menstruasi. Nah, PCOS sendiri bisa menyebabkan terjadinya sulit hamil sehingga bisa mengganggu hormon perempuan tadi. Nah, selain itu ternyata kayu manis itu dapat meregulasi siklus menstruasi terutama pada saat terjadinya keluar darah yang banyak. Nah, kalau kita tengok dari segi kesuburan, manfaat dari kayu manis ini untuk meningkatkan kesuburan yaitu tadi buat kalian para penderita PCOS bisa disarankan untuk mengkonsumsi rebusan air kayu manis ini. Nah, selain itu juga bisa memperlancar atau memperbaiki siklus haid ya teman-teman. Kemudian juga bisa membantu menurunkan kadar glukosa yang resisten tadi, yang tersembunyi di dalam tubuh. Oke, sekarang manfaat yang kedua kayu manis untuk kesuburan para laki-laki atau para suami ya. Selain untuk meningkatkan kesuburan perempuan, ternyata kayu manis juga bisa membantu untuk meningkatkan kesuburan laki-laki. Karena ini agak susah nyebut kandungannya, jadi aku sambil baca teman-teman. Pada kayu manis itu terdapat kandungan proantosianidin dan antioksidan polifenol di dalam yang berguna untuk meningkatkan sistem imun dan tentunya dapat mencegah tubuh dari serangan bakteri, virus, dan serangan radikal bebas. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam kayu manis ini diketahui bisa menjaga kualitas dari sel sperma para pria. Atau efek dari kayu manis ini bisa membantu untuk memperlincah gerakan sel sperma, meningkatkan kemampuan mortalitasnya. Kemudian bisa juga untuk melindungi sel sperma dari kerusakan. Seperti kita ketahui bahwa sel sperma itu kalau tidak lengkap, misalnya tidak punya kepala atau tidak punya ekor, bisa disebut juga dengan sel sperma yang tidak sempurna ya teman-teman. Jadi kayu manis ini bisa membantu untuk menjaga bentuk dan pergerakan dari sel sperma. Istilahnya itu kualitas sel spermanya lebih meningkat kalau misalnya mengkonsumsi kayu manis ini. Oke, kita udah bahas manfaat-manfaatnya untuk wanita maupun pria. Sekarang kita bakal ngebahas gimana sih gitu kan cara mengkonsumsi kayu manis untuk meningkatkan kesuburan itu. Nah, untuk cara konsumsinya sendiri bisa kita campurkan ke masakan, bisa juga kita seduh. Cara yang pertama adalah kalian mencampurkan bubuk kayu manis pada masakan, atau kalian punya yang batangan juga nggak masalah, langsung dicuci dimasukkan ke dalam masakan kan yang mengandung daging-dagingan ya guys. Misalnya kalian masak sup ayam, nah bisa kalian tambahkan. Nah, kemudian untuk yang kedua, kalau misalnya kalian seneng dengan rasanya, kalau aku sih lebih suka yang nomor 1 ya, yang pertama. Kalau misalnya masak-masak gitu, aku sukanya campurin ke masakan. Tapi kalau misalnya kalian suka dengan cara yang kedua, yaitu
mencampurkan dengan teh dan madu. Nah, kalau misalnya kalian suka sama rasanya, bisa kalian coba juga. Kemudian cara yang kedua adalah mencampurkan kayu manis ke dalam minuman hangat. Caranya kalian ambil kayu manisnya, siapkan gitu kan minuman hangat, kemudian kalian masukin aja langsung, entah itu serbuknya ataupun emang batang-batangnya. Lebih enak itu teman-teman, kalian bisa teh dicampur madu terus dimasukin kayu manis, itu tuh rasanya enak banget. Nah, kemudian cara yang ketiga sama, kalian seduh juga, tapi kalau misalnya kalian itu pengennya pakai susu boleh, tapi buat kalian yang sedang program kehamilan aku sarankan untuk konsumsi susu yang low fat ya, jadi rendah lemak gitu, bagus untuk kita konsumsi. Jadi bisa kalian tambahin atau kalian masukin aja batangan kayu manis itu. Nah, jadi biarkan terendam dulu. Kalau misalnya kalian merasa udah cukup meresap ke dalam minuman kalian, bisa langsung dikonsumsi gitu. Nah, itu aja, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Bisa kalian coba karena ini tuh manfaatnya bagus banget untuk kita, udah ada penelitiannya juga. Jadi nggak rugi kalau misalnya kita pengen coba-coba gitu kan, untuk bentuk ikhtiar kita kepada Allah. So, jangan patah semangat, tetap coba terus, ikhtiar terus sampai berhasil. Semoga di tahun ini semua yang sedang berharap untuk mendapatkan garis 2 dan hamil, semoga diijabah Allah di tahun ini, amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.